Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Kistin Relani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan manajemen pengelolaan pondok pesantren. Baik, langsung saja. Untuk lebih lanjut mengetahui, mari kita simak video ini. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan pesantren didefinisikan sebagai suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan pesantren adalah suatu proses penataan pengelolaan lembaga pendidikan pesantren yang melibatkan sumber daya manusia dan non-manusia dalam menggerakkan pencapai tujuan pendidikan pesantren secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya di sini ada proses manajemen. Proses manajemen ini tidak jauh dari 4 unsur. Yang pertama ada planning, kedua ada organizing, yang ketiga ada leading, dan yang keempat ada controlling. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur manajemen pondok pesantren. Yang pertama ada unsur proses, artinya seorang manajer atau manajerial harus mengikuti prinsip graduasi yang berkelanjutan. Yang kedua ada unsur penataan. Nah, dalam proses manajemen, proses utama adalah semangat mengelola, mengatur, dan menata. Yang ketiga ada unsur implementasi. Setelah diatur dan ditata dengan baik, perlu dilaksanakan secara profesional. Yang keempat, ada unsur kompetensi. Artinya, sumber-sumber potensial yang dilibatkan baik yang bersifat manusia maupun non-manusia mesti berdasarkan kompetensi, profesionalitas, dan kualitasnya. Yang kelima, ada unsur tujuan. Nah, hal ini agar semua sumber daya manusia mempunyai tujuan yang sama dan selalu berusaha untuk mensukseskannya. Dan yang terakhir ada unsur efektivitas dan efisiensi, yaitu bahwa tujuan yang ditetapkan diusahakan tercapai secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya di sini ada manajemen dan kultur pondok pesantren. Manajemen pondok pesantren ini meliputi 3 hal. Yang pertama ada kurikulum pendidikan pondok pesantren. Sebenarnya, pembelajaran yang diberikan dalam pondok pesantren sudah menggunakan kurikulum tertentu yang lama, yaitu sistem pengajaran tuntas kitab. Nah, dalam hal ini, kiai bebas untuk membacakan kitabnya. Yang kedua, yaitu ada sistem pengajaran. Pondok pesantren secara agak seragam menetapkan sistem pengajaran yang sering kita kenal, yaitu sorogan, bandungan, hafalan, dan masih banyak lainnya. Akan tetapi, konsep keilmuan lebih menekankan pada rasionalitas seperti yang menjadi dasar pendidikan modern. Dan yang ketiga, ada sistem pembiayaan. Nah, pembiayaan dalam bidang pendidikan pesantren ini bisa didapat dari imbalan swadaya pemerintah, yaitu Depag, Dindepag, instansi daerah, maupun dari yang lainnya. Selanjutnya ada kultur pondok pesantren. Nah, kultur pondok pesantren adalah cara kita berperilaku di dalam atau sekitar pesantren. Sehingga dalam sistem dan kultur pesantren terjadi perubahan yang drastis. Misalnya, yang pertama perubahan sistem pengajaran, yang kedua pemberian pengetahuan umum, yang ketiga bertambahnya komponen pendidikan pondok pesantren, dan yang keempat pondok pesantren diberikan syahada atau ijazah. Pesantren sebagai lembaga pendidikan merupakan sistem yang memiliki beberapa subsistem, yaitu diantaranya yang pertama ada aktor atau pelaku, yaitu meliputi kiai, ustadz, santri, dan pengurus. Yang kedua ada perangkat keras, seperti masjid, rumah kiai, pondok, dan asrama santri, gedung sekolah atau madrasah, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada sarana perangkat lunak, yaitu meliputi tujuan, kurikulum, kitab penilaian, tata tertib, dan lain-lain. Oke teman-teman, segitu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.